Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa kabar Anda semuanya? Semoga Anda semua beserta keluarga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap kita bersemangat untuk kuliah rancangan percobaan. Pada kesempatan ini kita akan mencoba membahas tentang rancangan bujur sangkar Latin atau biasa disingkat dengan RBSL atau Latin Square Design atau LSD ya. Kita masuk ke pembahasannya. Rancangan bujur sangkar Latin ini ya disebut bujur sangkar Latin kenapa? Karena tata letak rancangannya akan selalu berbentuk ya bujur sangkar. Ya, mungkin Anda sudah tahu bujur sangkar itu seperti apa. Di pelajaran SD sering kita melakukan atau melihat ini atau bentuk-bentuk yang ada di sekitar kita ya. Intinya adalah jumlah baris dan kolom serta perlakuan yang sama banyaknya. Nah, itu ya rancangan bujur sangkar Latin. Nanti sisi-sisinya itu sama ya. Beda dengan persegi panjang. Dampaknya seperti apa? Nanti perlakuan baris dan kolomnya itu harus sama perlakuan ya, sama ulangannya. Nah, disebut Latin karena untuk perlakuan ini diberi simbol huruf Latin. Oleh karena itu, bentuk yang dihasilkan bujur sangkar Latin misalnya 4x4, 5x5, 8x8. Ini selalu nanti sama ya. Tidak misalnya 4x3 tidak atau 5x4 tidak ya. Salah selalu seperti itu. Kalau bujur sangkar Latin itu baris dan kolomnya hampir harus sama. Nah, cara ini ditempuh atas dasar kenyataan adanya variasi yang tidak cukup dikontrol hanya dengan satu cara pengelompokan saja, tetapi perlu dikontrol dengan dua cara. Dengan kata lain, variasi yang ada terdapat dalam dua gradiasi yang ada. Ya, kita lanjut dulu. Nah, model matematiknya seperti apa? Nah, kalau kita uraikan, misalnya YIJ dalam kurung T sama dengan mu beta I kappa J ya, plus theta T plus epsilon IJ. Nah, YIJ sama dengan nilai hasil pengamatan dari blok ke I, kolom ke J, dan perlakuan ke T. Jadi, di sini adalah ada blok, ada kolom ke J ya. Bisa kita ini. Nah, mu nilai tengah dari seluruh perlakuan. Kemudian beta I pengaruh baris. Nah, jadi ada istilah baris dan kolom di sini ya. Baris ke I, di mana I itu sama dengan 1 dan seterusnya sesuai dengan jumlahnya. Kemudian kappa ya. Pengaruh kolom ke J sama dengan J sama dengan 1 dot sampai ke R. Kemudian theta atau T pengaruh perlakuan ke T, T sama dengan 1 sampai dengan R. Selanjutnya epsilon IJ sama dengan error, nah, dikenal juga acak, kemudian bisa juga dibaca dengan galat, adalah penyimpangan yang timbul secara acak. Nah, ini model matematik yang digunakan untuk rancangan bujur sangkar Latin. Nanti kita akan bahas kenapa kita menggunakan rancangan bujur sangkar Latin ya. Anda kemarin sudah mendapatkan uraian tentang rancangan acak lengkap, kemudian rancangan acak kelompok, di mana perbedaannya itu harus dipahami. Nah, pada saat apa kita menggunakan rancangan bujur sangkar Latin. Nah, ini persyaratannya. Syarat kalau kita menggunakan rancangan bujur sangkar Latin.
Yang pertama, perlakuan hanya muncul satu kali baik di dalam baris maupun di dalam kolom. Jadi sekali lagi Bapak tegaskan, perlakuan hanya muncul satu kali baik di dalam baris maupun di dalam kolom, ya. Anda harus pahami lagi ya, apa itu perlakuan. Ingat, itu akan terus muncul. Kemudian yang kedua, jumlah ulangan. Ingat nih, apa ulangan? Masih ingat kan? Jumlah ulangan sama dengan jumlah baris, sama dengan jumlah kolom, sama dengan jumlah perlakuan. Ini Bapak ke depan lagi ya, ke slide nih, harus kembar nih. Selalu kembar ya, di 4 kali 4, 5 kali 5, 6 kali 6, nanti 8 atau 7 kali 7 dan 8 kali 8. Itu ya maksudnya ya. Jadi jumlah ulangan, jumlah baris, jumlah kolom, dan jumlah perlakuan itu adalah sama. Oke, kita lanjut. Bisa dipahami ya. Oke, kita lanjutkan. Kemudian kita akan membicarakan tata letak percobaan atau layoutnya. Ada 3 kriteria yang harus diperhatikan di dalam layout ini atau tata letak percobaan. Yang pertama, unit-unit percobaan dibagi dalam kelompok atas dasar 2 gradiasi atau 2 variabel. Ya. Jadi variabel yang pertama membagi unit-unit percobaan dalam kelompok-kelompok yang disebut baris. Ngerti kan baris ya? Baris itu yang mendatar. Nah, itu aja untuk menggampangkan. Kemudian variabel kedua ya, membagi unit-unit percobaan dalam kelompok-kelompok yang disebut kolom atau lajur. Ya, tadi kalau baris yang mendatar, kemudian kolom itu yang kolom ya, yang lajur, yang ke bawah ya. Ini baris misalnya, ini kolom ke bawah ya. Kemudian jumlah kolom, ingat yang ke C, jumlah kolom, jumlah baris itu sama ya, jumlah kolom sama dengan jumlah baris sama dengan R. Yang ke kriteria yang kedua, ini harus dipahami ya. Perlakuan yang dicoba ditempatkan pada unit-unit percobaan dengan ketentuan ya, dengan ketentuan pada tiap-tiap baris atau kolom perlakuannya hanya boleh muncul satu kali. Ingat ya, pada tiap-tiap baris atau kolom perlakuan hanya boleh muncul satu kali. Paham ya? Kemudian tiap baris atau kolom mengandung semua perlakuan yang dicoba. Jadi perlakuan setiap baris atau kolom itu harus mempunyai ya, perlakuan yang dicoba. Nah, kemudian kita lakukan pengacakan. Misalnya jumlah baris sama dengan 5 ya. Jumlah kolom sama dengan 5 juga. Kemudian jumlah perlakuan sama dengan 5 juga. Ya. Jadi A misalnya perlakuannya A, B, C, D, E. Ya, ini beberapa kriteria yang harus dipenuhi di dalam membuat layout atau letak percobaan untuk rancangan bujur sangkar patin. Nah, kita coba pengacakannya adalah sebagai berikut ya. Mula-mula ini awal ya. Kita bikin kolom, kita bikin baris. Nih ya. Kolomnya berapa? Ini kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Barisnya ya, ini baris 1, baris ingat ya, baris yang mendatar nih. Ya. Kemudian ya ini juga baris kedua, baris ketiga, baris keempat, baris kelima. Nah, kalau sudah kita buatkan seperti ini, ada harus praktikum ini ya dibikin ya. Jadi ini dibikin di kertas, ini dibuatkan seperti ini.
Lalu tindakan atau ke selanjutnya, apa yang kita lakukan? Nah, kita akan mengacak barisnya. Ya, Anda bikin acakan, misalnya tulisan di mana kita akan mengacak baris dulu, baris yang kita acak. Ya, kita bikin kocokan, maka yang muncul pertama itu 3, yang muncul kedua itu 1, yang muncul ketiga itu 5, yang muncul keempat itu kebetulan 4, yang muncul kelima itu adalah nomor 2. Nah, bagaimana mengacaknya, Pak? Nah, ini misalnya yang muncul 3. Di awal ini nih, bagian 3. 3 itu urutannya seperti apa? C, D, E, A, B. Oke, ya. C, D, A, B. Kita pindahkan ke sini, ya. Jadi muncul pertama C, D, E, A, B. Paham ya? Nih, ya. Kemudian yang muncul baris ke-1 yang dikocok. 1 apa? A, B, C, D, E. Kita masukkan di sini A, B, C, D, E. Kemudian yang dikocok ya, muncul nomor 5. Nah, baris kelima. Sorry ya, biar konsisten ya. Baris kelima. Baris kelima E, A, B, C, D. Nah, baris kelima kita pindahkan ke sini E, A, B, C, D. Nah, oke kan? Nah, selanjutnya dikocok lagi yang keluar keempat, baris keempat D, E, A, B, C. Di sini D, E, A, B, C. Oke. Kemudian kekocokan berikutnya yang terakhir itu muncul 2. Di sini B, C, D, E, A. Mana 2? B, C, D, E, A. Oke, ini baru kita mengacak barisnya ya. Selanjutnya kita lakukan pengacakan kolom ya. Bagaimana ngocoknya, Pak? Sama seperti tadi. Ya, kita kocok, kita keluarkan. Ya, misalnya kita keluarkan yang keluar pertama itu adalah 4. Kocokan kedua itu 1. Kocokan ketiga 2. Kocokan keempat itu 5. Kocokan yang ke-5 itu 3. Oke. Sekarang yang muncul kolom 4 yang dikocok pertama 4. Nih ya, kolomnya 4. Nih kolom 4 ini Anda perhatikan ya. Jangan perhatikan ini lagi. Ini kita perhatikan yang sudah dikocok ini tadi ya, barisnya. Kolom 4 itu isinya A, D, C, B, E. A, D, C, B, E. Oke. Kemudian kocokan yang kedua itu kolom 1. Nah, lihat kolom 1. C, A, E, D, B. C, A, E, D, B. Oke, sampai di sini mengerti ya. Kemudian di kocokan ketiga itu muncul 2 ya. Ini 2. D, B, A, E, C, E. Nih ya. D, B, A, C, E. Jadi tinggal memindahkan saja. Kocokan keempat itu kolom kelima. Ini ya. B, E, D, C, E. Ya. B, E, D, C, A. Ya. Ini ya. Kemudian yang terakhir muncul ya. Kolom ketiga. Ini kolom ketiga E, C, B, A, D. E, C, B, A, D. Nah, ini kan sudah kita acak baik baris ataupun kolomnya. Kita dapatkan ini ya. Nah, setelah selesai baik baris dan kolom diacak, ini pindahkan ke yang tabulasi yang baru. Ya. Nah, inilah yang akan ditempatkan di kandang misalnya, sesuai dengan perlakuan atau di lahan ya, sesuai dengan materi penelitian kita itu apa. Nah, ini tinggal memindahkan nilai-nilainya ini saja. Tetapi di sini dibikinkan misalnya
kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Baris 1, baris 2, baris 3, baris 4, baris 5. Ini pindahkan saja. Ini ya, baris 1 apa? Ya. Misalnya A, C, D, B, E. A, C, D, B, E. Seterusnya tinggal pindahkan ini. Isinya yang di sini dipindahkan ke tata letak percobaan yang sesungguhnya di lapangan, baik yang di lahan ataupun di kandang. Itu pasti Anda mengerti kan? Tapi ikuti nih petunjuknya. Jadi Anda harus melihat di penjelasan. Kalau tidak akan mengerti. Oke, ya. Kita lanjutkan ke berikutnya. Kita akan lakukan tabulasi data. Data disusun dalam dua tabel. Yang pertama, tabel baris dan kolom, ya. Kemudian yang kedua, ini tabel perlakuan. Bagaimana bentuknya? Seperti ini. Tabel baris dan kolom. Yang ini tadi, ya, yang sesuai dengan di lapangan ini. Ya, ini nanti masukkan saja di sini. Ya. Misalnya kolom 1, kolom 2, kolom 3, kolom 4, kolom 5. Ini YI dot, artinya nanti ke samping kanan dijumlahkan. Kemudian baris 1, baris 2, dan seterusnya. Ini ke bawah nanti dijumlahkan. Ini Y dot J. Ini total. Di mana YIJ T adalah A perlakuan ke-1, B perlakuan ke-2, C perlakuan ketiga, D perlakuan keempat, E perlakuan kelima. Nah, tabel perlakuannya seperti ini. Nanti nilai-nilai yang ada di sini dikembalikan A, B, C, D, E sesuai dengan perlakuan. Makanya dikatakan sebagai tabel perlakuan, di mana Y dot dot T nanti penjumlahan, kemudian Y dot dot ini adalah total. Ya. Oke, kita lanjutkan ke penghitungan jumlah kuadrat. Ingat, penghitungan jumlah kuadrat sama seperti yang dilakukan pada RAL dan RAK. Faktor koreksi, bagaimana mencarinya? Faktor koreksi sama dengan sigma Y dot dot dikuadratkan dulu, dibagi dengan R kuadrat. Nah, nilainya di sini nih pasti selalu sama, ya, tidak akan berubah-ubah untuk yang lain juga. Nah, ya. Kemudian jika total sama dengan sigma YIJ dot kuadrat dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian jumlah kuadrat atau JKT, ya, perlakuan sama dengan sigma dot dot T kuadrat dibagi dengan R dalam kurung dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian JK baris, JKB sama dengan sigma YI dot kuadrat dibagi dengan R tutup kurung dikurangi dengan faktor koreksi. Nah, ada istilah baris dan kolom, jumlah kuadrat kolom, ya. JK kuadrat kolom sama dengan sigma Y dot J kuadrat dibagi dengan R, ya, dikurangi dengan faktor koreksi. Kemudian yang keenam, JK error atau JKE sama dengan JK total dikurangi dengan JK perlakuan dikurangi JK baris, jumlah kuadrat baris, dan dikurangi jumlah kuadrat kolom. Nah, itu gampang kan ya? Ini Anda sudah mengenal dari awal. Nah, oke, selanjutnya seperti biasa masuk ke ANOVA atau sidik ragam, ya, analisis of variance atau analisis variasi. Nah, isinya sumber keragaman atau sumber variasi apa saja? Ini karena Bapak katakan di awal itu ada baris, ada kolom, ada perlakuan, error atau galat, ada total. Nah, derajat bebasnya R dikurangi 1 untuk baris, untuk kolom R min 1 ini selalu sama, ya. Ini spesifiknya atau yang untuk RBSL itu seperti itu, ya. R min 1, kemudian galatnya atau error R min 1 dikali dengan R min 2.
Nah, untuk dB total T kali R min atau dikurangi 1. Jumlah kuadrat tinggal Anda pindahkan ya. Jumlah kuadrat baris, jumlah kuadrat kolom dari hasil hitungan di depan ya. Jumlah kuadrat perlakuan, jumlah kuadrat error atau galat, jumlah kuadrat total. Ya, pelan-pelan nih Bapak sudah pelan-pelan sekali. Nah, bukan jika kuadrat tengah ya. JKB dibagi dengan derajat bebas, nilai yang di sini dibagi dengan nilai yang ada di sini ya. JK kolom ya, jika ini jika baris, ini jika kolom dibagi dengan derajat bebas kolom, jadi nilai yang di sini dibagi dengan ini. Kemudian JK total ya, nilai yang ada di sini dibagi dengan ini ya. JK T dibagi dengan derajat bebas perlakuan. Kemudian JK error ini ya, untuk kuadrat tengah dibagi dengan 2 derajat bebas error. Nah, F hitungnya bagaimana? Seperti biasa, kuadrat tengah ya, nilai yang di sini dibagi dengan ini kuadrat tengah galat ya, dibagi dengan ini ya, ingat ya. Kemudian kuadrat untuk F hitung kolom ya, itu adalah kita akan menghitung KTK kuadrat tengah kolom dibagi KT error ya. Kemudian nah ini sebetulnya kurang turun ini punya ini ya. Nanti tolong diperhatikan ini untuk yang ini ya. Ini adalah untuk kuadrat F hitung dari perlakuan. Ini agak ke atas naik dia ya. Sorry, ini kok seperti ini. Jadi ini miliknya ini ya, miliknya perlakuan. Jadi kuadrat tengah perlakuan dibagi kuadrat tengah error. Jadi nilai yang ada di sini ya, nilai yang ada di sini dibagi dengan ini. Ya. Oke. F tabel nanti dilihat di tabel ya. Nah, kalau dibandingkan dengan komponen variasi dengan rancangan sebelumnya, maka ini ya, RAL hanya ada 2 sumber variasi, yaitu perlakuan dan error. Jadi kalau ininya sumber keragamannya, kalau misalnya RAR, cuma ini ada perlakuan dan error. Kemudian pada RAK, error pada RAL dipecah menjadi sumber variasi baru, yaitu blok, sehingga error menjadi lebih kecil dibanding dengan error pada rancangan acak lengkap. Nah, pada RBSL, error pada RAK dipecah lagi menjadi kolom, sehingga error pada RBSL menjadi lebih kecil dibanding error pada rancangan acak kelompok RAK. Jadi, errornya atau galatnya itu dibanding dengan kedua percobaan sebelumnya itu lebih kecil. Oke. Nah, keuntungan RBSL jika dibandingkan dengan RAL dan RAK, maka RBSL lebih banyak variansi yang dikontrol sehingga kuadrat tengah errornya menjadi lebih kecil. Nah, ada kelemahannya atau kekurangan RBSL oleh karena jumlah perlakuan harus sama dengan jumlah kolom dan jumlah baris, maka dianjurkan penggunaan RBSL paling sedikit itu 4 ya, paling sedikit 4 dan paling banyak 8. Nah, kenapa demikian? Karena lebih sedikit dari 4 kali 4 ulangan terlalu sedikit nanti ya, kalau lebih dari 4. Sedangkan kalau lebih besar dari 8 kali 8, maka persoalannya menjadi terlalu kompleks nanti di dalam proses penghitungan dan proses di dalam mencari ini ya, mencari suatu kesimpulan atau analisis di dalam analisisnya. Oke, itu beberapa hal yang perlu Anda ketahui. Nah, sekarang kita contoh ke aplikasinya ya. Bagaimana kita mengaplikasikan rancangan bujur sangkar Latin atau RBSL ini. Nah, misalnya seorang peneliti ingin menguji pengaruh jarak tanam terhadap produksi sawi ya. Produksi sawi. Nah, ini kalau kita di peternakan bisa juga misalnya untuk rumput gajah
ya. Ini secara umum, jadi rancangan itu bisa digunakan baik di pertanian atau peternakan. Kebetulan kita ini menggunakan sawi pada lahan yang memiliki kemiringan berbeda. Nah, apalagi di Bengkulu ya, ini kan banyak lahan yang topografinya tidak sama. Bagaimana kita mau penelitian hijauan pakan misalnya, itu dengan topografi yang berbeda. Nah, ini kita bisa, misalnya topografinya ada yang 5 derajat, ada yang 10 derajat, ada yang 15 derajat. Ini kebetulan contoh 3x3, kalau di lapangan kalau bisa 4 ya, seperti digambarkan tadi, supaya ini untuk mempermudah saja ini. Kemudian rancangan yang digunakan adalah rancangan bujur sangkar Latin 3x3 yang terdiri dari 3 perlakuan jarak tanam dan 3 periode masa panen. Jadi 3 perlakuan jarak tanam dan 3 periode masa panen. Periode panen sawi adalah 2 bulan. Perlakuan yang diberikan adalah sebagai berikut. A. Jarak tanamnya yang pertama itu 15 x 15 cm. Kemudian yang B jarak tanamnya 15 x 20. Yang ke C jarak tanamnya 15 x 25 cm. Nah, berikut ini hasil pengamatan produksi sawi pada 3 periode panen tersebut. Ya. Di lahan pertama, kemudian ini lahan kedua, kolomnya lahan ketiga. Sama dengan tadi ya. Kemudian di barisnya kita kemiringan, ya, kemiringan lahan. Ini periode panen. Yang berikutnya ini kan seperti ini ya. Ini jarak periode panen sama kemiringan ya. Ini kemiringan 5 derajat, kemudian 10 derajat, 15 derajat. Nih hasilnya seperti ini ya untuk perlakuan A, B, C, A, B, C. Oke. Selanjutnya kita menghitung ini periode panen. Ini dimasukkan ke tabulasi tadi ya datanya, kemudian dihitung untuk periode panennya berapa, dijumlahkan ya. Kemudian ini hasilnya kemiringan. Nah, ini juga ini. Kemudian disesuaikan sesuai dengan perlakuan. Ini kan masih teracak nih perlakuannya ya. Nanti dibikin kolom lagi untuk kolom perlakuan seperti yang digambarkan di atas ya. Ingat, ini baru nih ya, Bapak biar Anda ini biar sesuai. Ini kan ada tabel baris kolom ya. Kemudian tabel baris perlakuan ini yang harus dilakukan ya. Nah, kita kembalikan lagi ke sini. Ini tabel baris kolomnya, ya, lahan dan periode. Kemudian kita tabulasi menurut perlakuan. Ya, perlakuan A ya, dengan jarak tanam tadi dihasilkan sejumlah 16,86, B sama dengan 16,8, C sama dengan 16,79. Ini sesuai dengan perlakuan tadi yang jarak tanam. Ya. Untuk apa ini semua? Adalah untuk mencari jumlah kuadrat, faktor koreksi, dan lain-lain. Nah, uji hipotesisnya seperti apa? H0, ya, yang pertama, H0 tidak terdapat pengaruh dari perlakuan jarak tanam terhadap jumlah produksi tanaman sawi. H1 terdapat pengaruh dari perlakuan jarak tanam terhadap jumlah produksi tanaman sawi. Digunakan alfa misalnya sama dengan 5%. Nah, daerah kritisnya atau titik kritisnya H0 ditolak jika F hitung di mana F hitung lebih besar dari F0,05. Oke, nah setelah dihitung ininya dimasukkan dari nilai, dicoba ya nanti ya. JK total itu sigma IJK ini ya, Y dot dikuadratkan seperti biasa, kemudian dikurangi Y, ini faktor koreksi Y, dot kuadrat per sampel ya, ini jumlah populasinya
didapatkan 0,055. Ya, ini adalah faktor koreksi. Ya. Kemudian JK baris ya, Y C dot kuadrat per P ya, dikurangi Y dot kuadrat dibagi dengan N, didapatkan 0,0547. Nah, JK ya, jumlah kuadrat kolom sekarang. Y dot K kolom dikuadratkan dibagi dengan P ya, dikurangi faktor koreksi, ini faktor koreksi ya, sama dengan 0,0018. JK perlakuan sekarang, ini sigma ya, Y dot C dot yang tadi Bapak ini ya ditabulasi, ini gunanya di sini nanti menghitungnya, dibagi dengan P dikurangi ini faktor koreksi, didapatkan 0,0012. Nah, JKS ya, JKS itu sama dengan JKT atau JKLR ya, dikurangi JKB, dikurangi JKK, dikurangi JK perlakuan. Baris kolom, jadi JK total. Jadi galat atau error ya, itu mencarinya adalah dikurangi semua dari komponen yang ada. JK totalnya, yang ini JK total dikurangi yang ada di sini. Oke, didapatkan JKS-nya 0,000022 ya. Tolong Anda bekerja sama ya, maksudnya untuk membantu diri Anda sendiri, itu ditelusuri, dihitung ya di kertas atau di buku sampai nilai-nilai ini ketemu semua. Itulah caranya bagaimana kita bisa belajar dan paham ya. Bapak sudah berusaha, Anda harus melakukan yang sama perkuliahan ini. Nah, kita lanjutkan, setelah itu kita masukkan ke ANOVA. Ini ada sumber variasinya, tinggal memindah-mindahkan ya. Tinggal memindahkan. Ini jika perlakuannya derajat bebasnya 2 nih Bapak, ini yang ciri ya, mencirikan bahwa derajat bebasnya ada mulai dari perlakuan sampai galat itu sama ya. Jadi ini kan jumlah perlakuan dikurangi 1, jumlah baris dikurangi 1 jadi 2 semua. Jumlah total ini 9 kurangi 1 ya. Itu dapat 8. Jumlah kuadratnya tinggal mindahkan dari perhitungan yang di depan. 0,0012 untuk perlakuan. Kemudian jumlah kuadrat baris 0,0547. Kolomnya 0,0018. Galatnya 0,0022. Kemudian J jumlah kuadrat total ya 0,0599. Nah, untuk mendapatkan kuadrat tengah ya, kuadrat tengah ini gampang. Jadi kuadrat tengah gampang dibagi nilai ini ya, nilai yang ada ini dibagi dengan ini ya, dihasilkan ini. Kemudian nilai ini dibagi dengan ini, hasilnya di sini. Nilai ini dibagi dengan 2, hasilnya ini. Nilai ini dibagi dengan 2, hasilnya ini. Nah, ini galat ya. Ini maaf ada kekeliruan dikit di notasi ya. Ini kuadrat tengah ya. Nah, untuk menghasilkan F hitung ya, nilai ingat ya, pembaginya selalu galat ya. Nilai F hitungnya nanti adalah kita akan menghitung ya, karena kita melihat perlakuannya. Nih perlakuannya. Bagaimana perlakuannya? Nilai ini dibagi dengan ini. Hasilnya F hitungnya adalah ini ya. Kalau kita pengen mencari yang baris juga boleh. Ini nilai yang ini dibagi dengan nilai ini.
kalau misalnya kita mencari kolom juga untuk F hitungnya, ini dibagi dengan ini. Tapi kita akan melihat cuma pada perlakuannya saja. Nilai untuk F hitung itu 0,5455. Nah, kesimpulannya dari hasil perhitungannya adalah 0,5455 ya di bawah F tabel. Maka kita ambil kesimpulan H0 tidak ditolak atau diterima, yang artinya tidak terdapat pengaruh perlakuan jarak tanam terhadap jumlah produksi tanaman sawi di ketiga lahan tersebut ya, dengan kemiringan 5, 10 dan berapa tadi? 15 ya. Jadi ini ya, tidak ada pengaruhnya terhadap jarak tanam yang sudah kita lakukan percobaan. Oke ya, kesimpulannya itu kesimpulan yang bisa dilakukan. Nah, kita lanjutkan pada praktikum. Ya. Praktikum ini sebetulnya sudah Bapak jelaskan di depan ya. Ini penting Anda harus melakukan. Nanti dioret-oret dulu di kertas, habis itu dipindahkan, diketik di dalam bentuk Word. Jadi tulis bentuknya seperti ini, tetapi nilainya harus berbeda karena Anda melakukan sendiri dan tidak mungkin sama dengan yang Bapak contohkan ini, karena itu sangat tidak mungkin ya, dengan kombinasi yang ada itu sama persis dengan apa yang dilakukan Bapak. Pokoknya Anda secara prinsip tahu ya, pertama ini dibikin seperti ini ya, tabel dan kolom ya, baris, pokoknya sesuaikan. Mula-mula Anda tulis ini awal ya, mula-mula atau awal dibikin bentuk seperti ini. Kemudian kita acak barisnya. Ingat ya, masih ingat barisnya yang diacak 3, 1, 5, 4, 2 ya. Kemudian setelah itu kolomnya yang diacak ya. Ya, sampai di sini perlakuan baris dan kolom sudah diacak. Pada sistem bisa baris dulu atau kolom dulu. Ingat, tergantung diri Anda. Apakah yang mau diacak kolom dulu? Boleh. Ya. Pak, saya suka untuk mengacak kolom dulu. Boleh. Kebetulan yang dicontohkan yang Bapak lakukan ini adalah mengacak baris dulu. Boleh Anda mengacak kolomnya. Oke, nanti lakukan ya. Ini kemudian dipindahkan ke seperti biasa, dipindahkan ke Word ya. Nanti Anda kirim melalui Google Classroom seperti biasa. Oke, ini untuk membuat layoutnya ya. Ini tinggal setelah diacak baris dan kolom itu baru dipindahkan ke tata letak percobaan. Ini pasti mudah asal Anda bisa atau melakukan ya, nanti dicoba, gampang kok. Bapak kasih waktu 3 hari nanti, termasuk di dalam mengerjakan soalnya, contoh soal ya. Nah, ini tabulasi data, ini Bapak katakan lagi, bikin kolom-kolom kayak gini juga, nanti baris dan kolom, kemudian ada perlakuan. Nah, ini bikin perhitungan JK-nya, ini kaitannya dengan nanti Anda membuat ini melakukan tugas soal, bukan tugas praktikum soal, nanti soal latihan ya untuk praktikum. Sekali lagi ini ya, biar Anda nanti benar-benar bisa. Nah, sekarang pada soal untuk praktikum ya. Misalnya ini kalau di bidang peternakan, penelitian ini misalnya pengaruh ransum A, B, C, D terhadap produksi susu ya. Kalau sudah produksi susu berarti yang kita gunakan itu adalah sapi perah yang diberikan pada 4 bangsa sapi perah dengan periode laktasi yang berbeda. Maksudnya periode laktasi itu periode di mana sapi itu bisa diperah ya. Laktasi pertama, laktasi kedua, laktasi ketiga, kebetulan ini sampai ke laktasi ini bangsa sapi, ini laktasi ke-4 bulan ya. Misalnya bulan pertama laktasi itu berarti ya 1 bulan setelah melahirkan ya. Ini 2 bulan setelah melahirkan,
Ini 3 ya. Bulan ketiga setelah melahirkan, artinya sapi perah itu baru bisa diperah setelah melahirkan. Ingat itu, jangan sampai ada dan Anda sebagai orang peternakan tidak tahu, jadi harus proses dikawinkan dulu. Nah, ini seperti ini ya. Nilainya ya, C, perlakuan C. Ini nanti di ini dulu ya, Anda tabulasi sesuai yang tadi ya, baik tabulasi dalam bentuk baris dan kolom dan sesuai dengan perlakuan. Ini Bapak sudah A, B, C, D ya. Ini tapi nanti ini kan baru tabel baris dan kolom ya. Tabel perlakuannya nanti Anda hitung sendiri ya. Oke, pada ujilah apakah ada perbedaan antara pengaruh ransum pada 4 bangsa sapi dan periode laktasi terhadap produksi susu. Ini bangsa sapinya ya. Misalnya ada FH, ada YRC dan seterusnya. Ini kita tidak sebutkan, pokoknya bangsa sapi 1, 2, 3 dan 4. Oke, mungkin sampai di sini ya. Sekian dulu. Mudah-mudahan apa yang Bapak jelaskan bisa Anda terima dan Bapak sudah berusaha. Kalau misalnya masih belum mengerti dari ini, dibuka linknya YouTube-nya ya. Insya Allah ini Bapak upload ya. Tetap bersemangat. Nasrun minallah wa fatun qarib. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.